Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat anak-anakku dimanapun kalian berada. Khususnya untuk kelas 10 TKJ 1, 10 TKJ 2, 10 TKJ 3, 10 TKJ 4, dan 10 teknik logistik. Anak-anakku sekalian, ini adalah pertemuan kedua untuk mata pelajaran simulasi digital atau yang biasa kita kenal dengan SIMDIK. Perlu diingat bahwa pembelajaran untuk mata pelajaran simulasi digital ini hanya ada di kelas 10, artinya tidak ada di kelas 11 dan 12. Oleh karena itu, Bapak harap ketika video pembelajaran untuk mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital harap dipahami dan diikuti mulai dari awal video sampai akhir video. Tujuannya biar kalian nanti tidak ketinggalan informasi dan apapun yang Bapak sampaikan kalian dapat memahaminya. Oke, anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai kegiatan kita pada saat ini, mari kita bersama-sama terlebih dahulu mengawali kegiatan ini dengan membaca doa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Masih bersama Bapak ya, Idris, dalam mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Kita langsung saja, tolong dipahami dan dicatat pembelajaran untuk mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital pertemuan kedua ini ya, atau video kedua ini. Yang pertama yaitu pengertian komunikasi. Kita harus tahu dulu bahwa mata pelajaran simulasi digital atau yang biasa dikenal komunikasi dan atau yang biasa dikenal dengan simulasi dan komunikasi digital atau yang biasa disingkat dengan SIMDIK. Nah, pertama sebelum kita mengetahui apa itu komunikasi dalam jaringan, terlebih dahulu kita harus memahami apa itu komunikasi. Kita tidak lepas dari yang namanya komunikasi. Setiap hari, setiap menit, bahkan setiap detik kita senantiasa berkomunikasi. Baik itu komunikasinya dengan sesama kita ataupun dengan hal-hal yang memang itu diri kita sendiri. Baik, kita ketahui bahwa yang namanya komunikasi itu menurut Effendi ya, tahun 2000 dalam 2000 halaman 13 bahwa yang namanya komunikasi itu adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan oleh seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang-lambang yang bermakna bagi kedua pihak dalam situasi yang tertentu. Komunikasi menggunakan media tertentu untuk mengubah sikap atau tingkah laku seorang atau sejumlah orang sehingga ada efek tertentu yang diharapkan. Nah, ini yang dimaksud dengan komunikasi. Artinya, perlu digarisbawahi, komunikasi itu bertujuan untuk memberikan informasi kepada seseorang sehingga orang tersebut diharapkan mampu atau mengetahui hal-hal yang kita sampaikan dan orang tersebut bisa berubah dengan komunikasi yang kita sampaikan. Contoh hal misal, kalian sebagai pemandu wisata, tentu sebagai pemandu wisata kalian punya informasi yang harus disampaikan kepada para pengunjung. Salah satu misalkan, tetap jaga jarak, tetap patuhi rambu-rambu protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah dan lain sebagainya. Nah, komunikasi tersebut disampaikan dengan tujuan orang tersebut bisa mengubah sikapnya. Nah, tapi kalau komunikasi itu tidak bisa dipahami atau tidak mampu direkam dengan baik, bisa dikatakan itu memang komunikasi, namun komunikasinya belum efektif. Nah, ini yang dimaksud dengan komunikasi yang efektifnya seperti ini. Kemudian setelah komunikasi itu dibagi menjadi dua. Nah, ini komunikasi. Kemudian komunikasi itu dibagi menjadi dua. Nah, ini dirangkum dalam jenis komunikasi. Ada komunikasi apa aja? Yang pertama itu ada komunikasi verbal. Kita ketahui bahwa di dalam mata pelajaran bahasa Indonesia, verbal itu berarti berhubungan dengan kata kerja. Begitupun dalam komunikasi. Komunikasi verbal yaitu komunikasi yang menggunakan kata-kata secara langsung, baik itu yang diucapkan maupun yang ditulis. Nah, itu yang dimaksud dengan komunikasi verbal.
kita berbicara, Bapak menyampaikan informasi kepada kalian. Nah, ini termasuk komunikasi verbal, menggunakan kata-kata dan menggunakan media tulis. Apa media tulisnya? Ini PowerPoint atau slide. Ingat, jenis komunikasi itu ada dua, satu komunikasi verbal dan yang kedua komunikasi non-verbal atau komunikasi nirkata. Seperti apa sih komunikasi non-verbal? Jadi yang dimaksud dengan komunikasi non-verbal yaitu komunikasi yang menggunakan bahasa tubuh, mimik wajah, bahasa isyarat atau gestur atau gambar. Nah, komunikasi non-verbal itu biasanya kita lakukan terhadap orang-orang yang mohon maaf ya, bisu misalnya. Kemudian yang kedua, orang-orang yang tunarungu yang kita pendengarannya kurang. Itu kebanyakan kita menggunakan bahasa-bahasa isyarat atau bahasa non-verbal. Seperti misalkan mimik wajah yang ketika kalian tidak suka pada seseorang tapi itu tidak diungkapkan tapi bisa terlihat. Nah, itu yang dimaksud dengan komunikasi non-verbal. Jadi yang dimaksud dengan komunikasi itu banyak ya, banyak pengertiannya. Nah, ini dua jenis komunikasi yang harus kalian ketahui. Yang pertama komunikasi verbal dan yang kedua komunikasi non-verbal. Bisa dipahami ya? Baik, kita lanjutkan. Nah, ini komunikasi daring. Kita tadi sudah membahas tentang pengertian komunikasi, pengertian komunikasi, kemudian jenis komunikasi. Ya. Nah, yang ketiga itu pengertian komunikasi daring. Perlu diingat, daring ini adalah sebuah singkatan. Singkatan dari apa? Singkatan dari dalam jaringan. Artinya pengertian komunikasi dalam jaringan atau yang biasa disingkat atau akronimnya yaitu daring. Menurut Warehouse, ya. Istilah komunikasi daring mengacu pada membaca, menulis, dan berkomunikasi menggunakan apa? Menggunakan jaringan internet. Nah, ini menurut Warehouse. Bukan Warehouse ya, kalau Warehouse itu budak, ini nama orang. Warehouse, oke. Kemudian, jadi komunikasi itu apa? Komunikasi itu adalah cara berkomunikasi di mana penyampaian dan penerima pesan. Siapa penyampai? Contoh apa? Apa ini ada sebagai penyampai? Ya. Atau yang biasa disebut dengan komunikator. Ya, Bapak itu sebagai komunikator. Lalu siapa yang penerimanya? Penerimanya ada kalian. Nah, kalian itu disebut dengan komunikan. Ya. Nah, komunikasi daring adalah cara berkomunikasi di mana penyampaian, di mana Bapak yang menyampaikan, dan kalian yang menerima pesan dilakukan melalui jaringan internet. Nah, salah satu komunikasi daring ini pembelajaran melalui channel YouTube ini termasuk dengan pembelajaran atau yang kategorinya komunikasi dalam jaringan. Itu anak-anak sekalian. Baik. Selanjutnya, bisa pahami ya? Oke, silahkan dicatat dulu. Oke, sudah ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini sejarah adanya komunikasi dalam jaringan atau sejarah pertama perkembangan komunikasi dalam jaringan. Baik, kita lihat. Sejarah mengatakan bahwa perkembangan pertama komunikasi dalam jaringan atau daring dimulai pada tahun 1960-an. Artinya tidak diketahui kesimpulannya ya. Ketika peneliti Amerika Serikat atau AS membangun protokol yang memungkinkan, di sini protokol sini bukan protokol pembawa acara ya, namun protokol di sini maksudnya dalam kategori jaringan internet yang memungkinkan mengirim dan menerima pesan atau informasi melalui media komputer atau PC komputer. Nah, protokol tersebut dinamakan ARPANET yang diluncurkan pada tahun 1969 dan akhirnya berkembang menjadi internet. Ini awal mulanya jaringan internet mulai berkembang. Siapa yang membawanya? Yaitu peneliti dari Amerika Serikat. Pada tahun berapa? Pada tahun 1960-an. Nah, kemudian peneliti itu mengembangkan jaringan internet yang waktu itu disebut protokol yang kemudian mengirim pesan itu melalui komputer. Di zaman dulu sudah ada. Kemudian protokol ini alamat jaringan ini dinamakan ARPANET pada zaman dahulu. Kemudian mulai diluncurkan pada tahun 1969 itu berkembang menjadi apa namanya internet hingga sekarang. Ya, itu sejarah tentang adanya jaringan internet atau komunikasi dalam jaringan. Perlu digarisbawahi dan diingat bahwa komunikasi dalam jaringan berarti seluruhnya itu menggunakan jaringan internet. Lalu kalau SMS gimana? Berarti SMS dia bukan masuk dalam kategori jaringan internet. Tuh ya, harus diketahui. Nah, kalau untuk komunikasi dalam jaringan berarti semua yang berbasis internet. Latar belakang komunikasi dalam jaringan. Nih, kita lihat. Latar belakang komunikasi daring dalam pembelajaran dan penelitian dapat dibagi menjadi dua periode berbeda. Ditandai ini sejarah ya. Ditandai oleh pengenalan komputer sebagai media pendidikan pada tahun berapa? Mohon maaf, antara tahun di sini. Tahun 1990-an.
dan muncul yang bisa disebut dengan www. Nah, itu kalian W atau ya, itu ya biasa W. www apa yang pertama World Wide Web pada pertengahan 1990-an. Nah, ini komunikasi daring. Jadi muncul istilah generator WW ya, atau World Wide Web pada pertengahan 1990-an. Kemudian sejak pertengahan 1980-an para pendidik menemukan potensi dia pendidik untuk pengajaran bahasa. Nah, ini perlu diketahui, ini secara singkat tentang terbentuknya jaringan internet atau belajar komunikasi dalam jaringan. Lalu setelah kita simpulkan, komunikasi virtual atau komunikasi dalam jaringan itu pasti adalah cara berkomunikasi di mana penyampaian dan penerimaan informasi dilakukan dengan menggunakan internet. Untuk anak-anak sekalian, Bapak harapkan jika kalian belum terlalu memahami apa yang Bapak sampaikan, ayo kita diskusikan ya melalui via WhatsApp grup mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital kelas 10 ya. Nanti di sana share apa yang kalian kurang paham, nanti akan kita diskusikan dengan anak sekalian. Nah, kemudian selanjutnya ada keunggulan dari tentu setiap teknologi yang dibuat yang dihasilkan oleh manusia itu ada keunggulan dan ada kekurangan. Nah, yang akan kita bahas lebih dahulu adalah keunggulan. Keunggulan apa? Keunggulan komunikasi daring ya, ini keunggulan komunikasi daring. Mohon maaf kurang. Jadi silahkan kalian tambahi keunggulan komunikasi dalam jaringan atau daring. Yang pertama, lihat. Apa yang pertama? Yang pertama dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Nah, salah satunya kalian belajar melalui sistem PDR, belajar dari rumah, atau PJ, belajar jarak jauh. Kalian bisa di mana saja, bisa di belakang rumah, bisa di dalam rumah, bisa di kamar, bisa di pantai. Artinya kalian dapat patuhi rambu-rambu kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah protokol kesehatan ya. Nah, ini keunggulan dalam jaringan. Kalian bisa di mana saja mendapatkan informasi, kemudian dengan cara cepat dan akurat, bahkan bisa jadi kalian mendapatkan informasi itu secara lengkap, walaupun disita keterbatasan waktu. Nah, itu ya. Tuh, jadi keunggulan komunikasi daring satu dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Oke. Tapi kita kemudian yang kedua, efisiensi ya. Apa sih efisiensi? Ada yang tahu? Oke. Jadi efisiensi itu lebih kepada penghematan. Nah, biaya bisa hemat. Salah satu contoh misal kita orang dari Karawang ya, saya dari Das akan berikan informasi kepada saudara saya yang ada di Teluk Jambe. Andaikan saja tidak ada komunikasi dalam jaringan, tidak ada media teknologi, maka saya harus ke Teluk Jambe. Nah, sudah dari Teluk Jambe nanti kita memerlukan biaya pertama apa bensin, kalau perjalanan cabat. Nah, kemudian belum lapar makan, belum minum. Itu sudah mengeluarkan biaya banyak. Tapi dengan menggunakan komunikasi dalam jaringan, apalagi saat sudah canggih, video call bisa langsung tahu keadaan. Contoh misalkan pasukan di Karawang, kemudian keluarga di Sumatera bisa melalui video call. Kalau langsung karena kan biaya ongkos, kalau pakai motor harus bensinnya, lain sebagainya, itu banyak biaya. Tapi dengan komunikasi daring kita bisa mengetahui seperti apa keadaan keluarga kita yang ada di luar Pulau Jawa. Nah itu, jadi lebih ke efisiensi daya, jadi lebih ke penghematan biaya. Kemudian ketiga, efisiensi waktu. Jelas kalau kita melakukan perjalanan itu sudah menyita waktu banyak. Nah, dengan adanya komunikasi dalam jaringan, waktu itu bisa kita maksimalkan. Jadi misalkan sekarang Bapak nih sedang membuat pembelajaran mengenai komunikasi dalam jaringan. Kalau secara langsung mungkin kita harus ada waktu yang kita atur. Nah, dengan cara ini kita bisa mengatur waktu. Contoh misalkan Bapak membuat pembelajaran ini direktur. Nah, itu artinya waktu itu bisa dimaksimalkan. Begitupun kalian. Nah, ini keunggulan komunikasi dalam jaringan. Baik. Kemudian untuk selanjutnya
Baik, kemudian yang keempat yaitu apa? Terintegrasi dengan layanan TIK atau teknologi informasi dan komunikasi lainnya. Nah, jadi kita bisa menyatukan media. Contoh sekarang, pertama komunikasi pasampaikan, kemudian melalui site ya. Ini kan kita jadikan satu. Kemudian waktunya. Nah itu, jadi melalui komunikasi dalam jaringan, pertama Bapak sampaikan melalui bahasa isyarat atau dengan suara voice ya. Kemudian yang kedua Bapak tampilkan slide-nya. Selain itu nanti mungkin Bapak sampaikan berkenaan dengan video atau apapun. Nah itu, jadi bisa menyatukan teknologi informasi lainnya di dalam komunikasi dalam jaringan ini. Nah maksudnya ini di nomor itu terintegrasi atau pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh. Nah itu kalau dalam kamus besar bahasa Indonesia ya. Lalu selanjutnya meningkatkan intensitas berkomunikasi. Seperti apa sih intensitas? Jadi orang yang biasanya komunikasinya itu hanya dalam dunia nyata saja, nah, mereka sekarang jadi bisa lebih aktif ya apa dunia maya, komunikasi mereka bisa lebih aktif. Nah, itu. Kemudian yang pertama apa? Meningkatkan partisipasi. Partisipasinya seperti apa? Ya ini partisipasi apa ya ini melalui jaringan internet atau komunikasi melalui dalam komunikasi melalui jaringan internet. Oke, lanjut ya. Ini keunggulan komunikasi daring. Silahkan catat. Selanjutnya, nah kalau ada keunggulan pasti ada kelemahan. Apa aja kelemahannya? Ini kelemahan komunikasi daring. Maaf, kita tambahkan komunikasi dalam jaringan. Baik. Nah, kelemahan komunikasi daring. Satu, tidak mewakili emosi pengguna. Nah, mungkin jadi semangatnya salah satu contoh misalnya Bapak, walaupun sebenarnya bisa ditampilkan gambarnya, tapi tetap secara tidak langsung memang emosinya atau emosi itu bukan arti marah aja ya, tapi semangatnya itu mungkin bisa jadi berbeda. Contoh kalian mungkin yang kalau bertemu langsung bukan memberikan motivasi bisa semangat, tapi kalau melalui jaringan internet atau komunikasi kita ini melalui jaringan internet mungkin kalian tidak begitu semangat. Nah ini ya, jadi tidak mewakili emosi pengguna baik kita maupun kalian. Maaf baik apa maupun kalian ya. Kemudian yang kedua nih, kelemahan apa? Bukan peratu khusus. Kalau kalian tidak mempunyai media atau alat teknologinya, pasti nggak akan bisa kita melakukan komunikasi dalam jaringan. Maka itulah memerlukan perangkat khusus. Kalau sudah memerlukan perangkat khusus, berarti di situ kita perlu yang namanya modal. Kemudian selain itu juga skill teknologi harus upgrade terus tuh. Kalau kita ketinggalan, maka mungkin bisa jadi teknologi yang kita gunakan itu juga akan ketinggalan. Itu ya. Jadi teknologi itu semakin berkembang, kalian jangan sampai ketinggalan, harus terus update. Kemudian nomor 3, terlalu banyak informasi yang tidak penting. Kadang bisa jadi mungkin ada iklan-iklan yang memang itu tidak kita butuhkan tapi dia muncul, atau hal-hal yang lain. Atau kalau dalam komunikasi daring di sini ya mohon maaf nih ya. Kalau dalam komunikasi daring contoh misalkan kalian seorang pedagang, dagangnya melalui apa? Melalui pihak dalam jaringan misalkan dicantumkanlah nomor WhatsApp. Hal-hal yang penting terkadang ketimpah. Nah itu bisa jadi terlalu banyak informasi yang tidak penting. Misalkan kalian ada yang ngechat inilah dari itulah yang tidak penting, tapi hal yang paling penting malah ketimpah. Tapi sekarang kan sudah ditandai, sudah dinomor satukan ya. Nah, itu. Oke, kemudian yang keempat, menyita konsentrasi. Memang yang keempat ini pasti konsentrasi kalian tidak akan sepenuhnya konsentrasi pada video ini. Pasti mungkin bisa ada adik kalian yang ganggu ataupun hal-hal yang lainnya sehingga apa? Menyita konsentrasi. Tapi kalau secara langsung pasti kalian lebih konsentrasi, lebih fokus ya. Nah ini baik. Nah kemudian selanjutnya ini jenis komunikasi dalam jaringan. Anak-anakku sekalian, kalau tadi jenis komunikasi ada dua, satu jenis komunikasi verbal dan komunikasi non verbal. Nah sekarang jenis komunikasi sama komunikasi, namun perbedaannya hanya di sini dalam jaringan atau jaringan internet. Ada apa aja Pak? Ada dua, yaitu komunikasi daring sinkron. Namanya sinkron berarti serempak, artinya kompak. Di sana aktif, di sini aktif. Nah itu. Contoh misalkan kita lihat dulu. Komunikasi daring sinkron atau dalam kurung serempak ya, adalah komunikasi menggunakan media komputer ya atau sejenisnya. Contoh kita sekarang kalian nih menggunakan handphone. Nah,
atau media teknologi yang terjadi secara serempak, waktunya nyata atau real time, jadi bersamaan gitu. Salah satu contoh apa, misalnya text chat, kalian chatan nih sama bapak, nah, bapak aktif, kalian aktif, ada tulisan online, berarti itu yang dimaksud dengan komunikasi dalam jaringan. Lalu ada apa lagi, video chat atau yang sekarang video call, nah itu berarti termasuk dalam komunikasi dalam jaringan atau daring sinkron atau serempak, bisa dipahami ya. Jadi kalian video call ke bapak, bapak ngangkat, kalian ngangkat, sama-sama kita bisa melihat, nah itu berarti yang dimaksud dengan komunikasi daring sinkron. Lalu kalau komunikasi daring asinkron apa pak? Berarti komunikasi daring asinkron kebalikan dari sinkron. Nah ini komunikasi daring asinkron berarti tidak serempak. Apa pengertiannya? Jadi komunikasi daring asinkron adalah komunikasi menggunakan perangkat komputer dan dilakukan secara tertunda. Kok secara tertunda? Contoh tadi, kalau bapak ngechat kalian, kemudian kalian tidak aktif, nah berarti itu bisa dikatakan daring asinkron, tidak serempak, artinya tidak dalam waktu yang nyata atau tidak dalam waktu yang bersamaan. Contohnya apa di sini? Rekaman simulasi, contoh bapak rekam, ya, rekam saat ini, kemudian nanti akan di-share kapan aja, atau kalian bisa membuka misalkan di lain waktu lagi. Nah, itu berarti dimaksud dengan daring asinkron. Rekaman simulasi, kemudian email. Kok email bisa dikatakan komunikasi asinkron? Ya, kadang email kita ngirimkannya hari Selasa bisa diterima hari Kamis. Nah, itu berarti kan secara waktunya berbeda. Jadi dalam waktu yang tidak nyata atau tidak real time. Kemudian serta media tulis dokumen daring melalui www. Nah, ini www atau World Wide Web ya. Maaf ini kurang. Nah, ini dokumen seperti apa? Blogger kalian mendapatkan di internet. Nah, itu berarti termasuk juga ke dalam kategori komunikasi daring asinkron. Kita lanjutkan. Nah, ini yang terakhir nih, komponen pendukung. Jadi ketika kita mau melaksanakan komunikasi daring, tentu harus ada pendukungnya. Apa aja sih Pak? Pendukungnya ada 3. Ingat, ada 3. Komponen pendukung dalam komunikasi dalam jaringan ada 3. Kita tulis nih. Komponen pendukung komunikasi daring. Oke, lanjut. Jadi komponen pendukung komunikasi daring itu ada 3. Tulis ada 3. Satu apa? Perangkat keras atau yang biasa kita kenal dengan hardware. Apa sih Pak yang maksud dengan perangkat keras atau hardware? Perangkat yang bentuknya dapat dilihat kalian saat ini, melihat HP. Nah, itu ya, dilihat maupun diraba, dipegang, bisa dipegang secara langsung dan berbentuk nyata. Berarti itu dalam kategori perangkat keras. Kalau dalam komputer ada monitor, ada keyboard, ada mouse dan lain sebagainya. Nah, itu berarti kategorinya termasuk dalam perangkat keras atau hardware. Itu ya. Ini contohnya ada nih, perangkat komputer, headset, mikrofon, serta perangkat pendukung internet ada. Ya. Kita lihat kemudian selanjutnya. Yang kedua, komponen perangkat lunak atau yang biasa disebut dengan SOP. SOP kan lembut, software. Apa sih itu Pak perangkat lunak? Program komputer yang berguna untuk menjalankan suatu pekerjaan yang dikehendaki. Program diperlukan sebagai penjembatan antara perangkat akal firmware dengan perangkat keras hardware. Apa contohnya? Aplikasi. Contohnya Google Hangout, Web Conference, gitu ya. Nah, jadi itu adalah kategori ke dalam perangkat lunak. Nah, di sini yang sistemnya apa? Yang berbasis jaringan internet. Bisa dipahami ya. Lalu yang ketiga, apa ini? Brainware atau manusia itu sendiri. Brainware itu penggunanya, kita berarti.
Yang termasuk ke dalam komponen ini adalah siapa? Manusia yang terlibat dalam penggunaan serta pengaturan perangkat lunak dan perangkat keras untuk melaksanakan komunikasi dalam jaringan. Nah, itu ya anak-anakku sekalian. Mohon dipahami, kemudian kalian rangkum, nanti suatu saat Bapak akan minta hasil pembelajaran melalui video ini ya. Jadi tolong dicatat, dirangkum apa yang Bapak sampaikan. Kemudian kalau kalian tidak bisa, coba kalian langsung tanyakan ya gitu. Nanti kita akan lanjutkan dengan tutorial-tutorial penggunaan aplikasi-aplikasi lainnya yang berhubungan dengan pembelajaran mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.